Pada suatu hari, di hutan yang sangat indah, yang belum terjamah oleh tangan manusia, hiduplah seekor domba dan kawan karibnya, sapi. Domba adalah hewan yang sangat baik hati, suka menolong dan suka berbagi. Berbanding kebalik dengan temannya sapi. Meskipun domba adalah teman yang baik, tapi di belakang domba, sapi adalah teman yang sangat buruk. Oke, kita langsung masuk ke cerita. Hari itu sapi berbicara kepada domba. Hai domba, apakah boleh aku meminjam stok makananmu? Karena hari ini ada keluargaku datang, tapi aku tidak mempunyai stok makanan apapun di rumahku. Kemudian domba baik hati menjawab dengan ceria. Bagaimana bisa aku menolak permintaanmu, kawan? Apapun yang aku punya akan aku berikan kepada sahabatku. Ambillah kawan, ambil apapun yang aku punya. Aku dengan bahagia akan memberikannya kepadamu. Ucap domba baik hati kepada temannya, sapi. Lalu sapi pun menimpali omongan domba. Terima kasih kawan, kau memang teman terbaikku. Domba pun kembali menjawab, sama-sama, kamu adalah satu-satunya temanku. Kamu yang menemani aku. Waktu aku kehilangan semuanya, kehilangan ayahku, kehilangan ibuku, hanya ada kamu sapi. Jadi sekarang kalau kamu minta apapun sama aku, pasti bakalan aku kasih buat kamu sapi. Kemudian sapi pun menjawab, terima kasih domba, kau memang baik hati. Kemudian sapi pun berpamitan kepada domba. Domba, kayaknya aku harus pulang deh, karena keluargaku akan datang sore ini. Jadi aku harus mengambil makanan di rumahmu dulu untuk aku masak. Baiklah sapi, aku hari ini tidak pulang dulu ya, karena aku harus mencari stok makanan lain untuk kumakan. Kamu ambil sendiri saja ya di rumah. Baiklah domba, ujar sapi kepada domba. Hari itu mereka berpisah. Domba yang tetap berdiam di tengah hutan dan sapi pun beranjak pergi menuju rumah domba. Di tengah perjalanan menuju rumah domba, sapi pun bertemu dengan raja hutan, singa. Singa pun menegur sapi. Hei sapi, mau kemana kau? Apa urusannya denganmu? Timpal sapi. Kemudian singa bertanya kembali. Apa kau sedang membohongi temanmu lagi, sapi? Apa kau tidak kasihan kepada temanmu itu? Dia begitu sayang kepadamu. Kenapa kamu sangat jahat kepada dia? Apa urusan kamu? Timpal sapi kepada singa untuk kedua kalinya. Singa pun sedikit merasa kesal dengan jawaban sapi. Singa pun memperingatkan kepada sapi untuk tidak lagi membohongi domba. Aku peringatkan sekali lagi kepadamu, sapi. Jangan lagi kamu membohongi domba itu. Dia itu temanmu. Dia itu teman baikmu. Tidak seharusnya kamu seperti itu. Bukan urusanmu, timpal sapi kepada singa. Dan dia pun mengambil arah lain untuk pergi dari singa. Di tempat lain, domba sedang melamun di tengah danau. Dia berkata kepada dirinya sendiri, hari ini aku makan apa ya? Aku tidak tahu lagi aku harus mencari makanan kemana. Apa aku cari telur dino aja ya? Tapi kalau dino tahu pasti nanti marah. Terus aku makan apa dong? Kenapa tadi aku kasih semua ke sapi? Aku gak boleh kayak gitu. Sapi kan temanku. Biarin aja. Mungkin dia lebih membutuhkan daripada aku. Sudahlah. Lebih baik aku keliling hutan dulu cari makanan. Ujar domba kepada dirinya sendiri.
Domba yang tidak sadar, singa yang memperhatikannya sedari tadi saat domba berbicara sendiri kepada dirinya. Akhirnya, singa menyampaikan. Domba yang sedari tadi tidak tahu bahwasanya singa mengawasinya dari jauh. Tiba-tiba singa muncul. Singa mendengarkan domba berbicara kepada diri domba sendiri. Domba berkeluh kesah. Tidak lama, singa pun muncul. Singa mendengarkan semua perkataan domba yang mengeluh kepada dirinya sendiri. Singa pun tak tega dan dia menghampiri domba. "Hai domba." Domba pun menimpali. "Hai singa, dari mana kamu singa?" "Aku hanya jalan-jalan saja domba," ucap singa kepada domba. Lalu singa pun bertanya suatu hal kepada domba. "Domba, seberapa sayang kamu ke sapi?" Domba pun menjawab, "Singa, aku sayang ke sapi seperti aku sayang ke diriku sendiri." Lalu singa pun bertanya kembali kepada domba, "Atas dasar apa kamu menyayangi sapi?" Domba pun menimpali perkataan singa. "Bukan karena dasar apa singa, tapi karena apa? Selama ini, saat aku mulai tinggal di hutan ini, aku hanya berdua dengan sapi. Aku tidak mempunyai siapapun di hutan ini selain sapi. Aku berkata seperti ini, bukan aku berkata kamu jahat, enggak. Aku juga menyayangi kamu, singa. Tapi bedanya, aku bertemu kamu di hutan ini. Kalau aku dan sapi, sebelum aku di hutan ini, aku sudah hidup berdua dengan sapi. Jadi aku begitu menyayanginya." Kemudian singa bertanya kembali kepada domba, "Lalu, apakah kamu percaya bahwa sapi juga menyayangi kamu?" Domba pun kembali menjawab pertanyaan singa. "Singa, aku tidak peduli mau sapi sayang atau tidak padaku. Yang aku tahu, aku menyayanginya." Lalu, domba bertanya kembali kepada domba. Lalu, singa bertanya kembali kepada domba. "Domba, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan kepadamu. Tapi aku tidak yakin kamu akan percaya dengan perkataanku." "Katakan saja singa, bila itu mengganjal di hatimu. Katakan, akan aku dengarkan," ujar domba kepada singa. Lalu singa pun menceritakan saat dia bertemu dengan sapi yang membawa makanan dari rumah domba dan dibagikan kepada teman-temannya dan bersenang-senang bersama teman-teman lainnya. Singa pun menceritakan semuanya kepada domba. Lalu dengan tersenyum, domba pun menyahuti omongan singa. "Singa, aku sudah tahu sejak lama hal itu. Aku sudah tahu bahwa sapi sering membohongiku. Tapi aku tidak pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jadi aku maafkannya. Aku membiarkannya. Biarkanlah aku menganggap sapi adalah sahabatku, saudaraku. Biarkanlah dia berlaku seperti itu, selama aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Untukmu singa, terima kasih sekali. Kamu memang temanku yang baik hati. Terima kasih sudah memberitahuku. Tapi maaf, untuk menjauhi sapi, aku tidak bisa. Karena aku menyayanginya." "Itu hakmu domba," ujar singa kepada domba. Lalu singa pun berpamitan kepada domba. "Ya sudahlah domba, jaga dirimu baik-baik. Aku pergi dulu." Domba pun menimpali omongan singa. "Terima kasih singa, jaga dirimu juga dengan baik. Aku menyayangimu." Masih di tepi sungai, domba pun menangis sejadi-jadinya. "Kenapa sapi masih tega membohongi aku? Apakah aku teman yang kurang baik? Kurang apa aku selama ini dengan sapi? Aku menyayanginya. Aku membagi semua makananku dan makanan yang aku dapat dengannya. Bagaimana sapi bisa seperti ini?
Aku tidak akan sesedih ini bila teman lain yang menyakiti aku. Tapi ini adalah sapi yang kuanggap keluargaku. Bagaimana aku harus menegurnya? Aku sangat menyayangi sapi, tapi aku tidak ingin melihatnya selalu terus berbohong seperti ini. Di tempat lain, sapi beserta kawan-kawan lainnya sedang berpesta dengan makan makanan domba. Ya, makan makanan domba yang sapi ambil dengan alasan keluarganya yang akan datang. Ternyata sapi berbohong, teman-teman. Sapi memakannya dan berpesta bersama teman-temannya. Tidak cukup di situ saja kejahatan sapi. Sapi pun bercerita tentang kebohongan kepada teman-temannya. Dia menceritakan tentang kebodohan domba yang dengan mudah dia bohongi setiap hari. Hari ini dia kena lagi. Dia itu hari ini kita kenyang, teman-teman. Iya, sapi, iya, kita kenyang, ujar teman-temannya kepada sapi. Sapi terlihat begitu bahagia karena sudah berpesta dengan makan makanan yang dia ambil dari rumah domba. Temannya yang bernama Macan menyahuti omongan sapi. Sapi, bagaimana caranya kamu setiap hari bisa membohongi domba? Sapi pun menimpali omongan Macan. Sapi pun menjawab, itu bukan hal sulit, Macan. Itu hal yang sangat mudah bagiku. Dia menganggapku sebagai keluarganya. Itu keuntungan untukku, Macan. Karena aku yang sangat malas untuk mencari makan dan aku suka berpesta dengan kalian. Dia yang kumanfaatkan. Dan teman-teman pun mengikuti tertawa sapi. Kemudian sapi pun bercerita kembali tentang domba. Aku sudah menemaninya. Iya, aku sudah menemani domba dari kita sangat kecil. Domba ditinggal oleh orang tuanya. Ayahnya mati, ibunya pun mati. Aku yang hidup sebatang kara menemani domba setiap hari. Tapi jangan berpikir aku menemani domba karena aku menyayangi domba. Tidak. Karena saat itu domba mempunyai stok makanan yang sangat amat banyak dan melimpah. Dan aku berpikir kalau aku selalu bareng dengan domba, maka perutku tidak akan kelaparan. Dan mulai dari hari itulah aku selalu bersama dengan domba kemanapun dia pergi. Tapi dia mengira lain. Dia mengira aku adalah saudaranya. Karena aku selalu menemaninya kemanapun. Padahal aku membodoh-bodohinya. Ujar sapi kepada teman-temannya yang diikuti gelak tawa seluruh hewan-hewan itu. Kemudian tidak berselang lama, singa pun menghampiri mereka. Dasar hewan-hewan bodoh! Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali sapi. Jangan pernah kamu membohongi domba lagi. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan perkataanku. Kamu tahu dia sangat sayang kepadamu. Tapi kamu tidak pernah memperdulikan itu. Dia memberikan semua makanannya untukmu. Dan dia pun sendiri tidak makan karena dia memberikan makanan itu untuk kamu. Malah kamu bagi-bagikan makanan itu sama mereka-mereka ini. Kamu jahat sapi. Kamu akan kehilangan domba. Kamu akan sedih. Ingat itu. Singa pun beranjak pergi meninggalkan hewan-hewan itu. Dengan kepergian singa, sapi pun menertawakan. Aku sedih. Bagaimana bisa aku sedih? Aku saja tidak pernah membutuhkannya. Dia yang butuh aku, bukan aku yang butuh dia. Ujar sapi kepada teman-temannya yang diikuti gelak tawa semua hewan di situ. Domba
Dia masih di tempat yang sama, di danau tadi. Dia berpikir bagaimana bisa sapi mengkhianatinya, bagaimana bisa sapi mengulangi kesalahan berkali-kali. Dia memaafkan selalu kesalahan sapi, tapi sapi selalu mengulanginya. Kali ini domba berpikir sangat keras. Dia berpikir bagaimana bisa. Akhirnya tidak lama kemudian singa pun datang. Hai domba. Domba pun menjawab, hai singa, kamu datang lagi. Iya domba, aku datang lagi. Maaf, aku mengganggu. Timpal domba kepada singa menjawab, tidak, kamu tidak menggangguku. Aku hanya ingin berdiam di sini. Aku hanya ingin menghilangkan rasa dendamku, rasa marahku, rasa jengkelku kepada sapi. Tidak singa, kamu tidak sedang menggangguku. Aku sangat senang kamu temani di sini. Terima kasih. Singa pun menganggukkan kepalanya kepada domba. Lalu kemudian singa bertanya kepada domba, domba, apa kamu sudah makan? Domba pun menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Lalu singa pun memberikan makanan kepada domba. Domba, makanlah ini. Itu adalah telur yang sudah aku kukus. Sengaja aku bawa ke sini karena aku ingin kamu makan. Aku tidak ingin kamu sakit. Makanlah. Aku ingin berkawan denganmu. Aku ingin bersama denganmu. Makanlah. Domba pun menjawab, singa, bagaimana bisa kamu sebaik ini denganku? Padahal kita baru berteman saat aku datang di hutan ini. Bagaimana bisa kamu sebaik ini memberikan makananmu kepadaku? Sapi saja, teman yang kuanggap saudara, yang aku berikan semua makananku untuknya, dia tidak mau memberikan sedikit pun apapun kepadaku. Singa pun menjawab kepada domba, domba, selama ini aku selalu melihatmu. Aku melihat kamu yang selalu baik kepada sapi. Tapi sapi yang tidak pernah baik kepada kamu. Dan kamu harus tahu, hari ini aku melihat kebusukan sapi untuk kedua kalinya. Domba pun bertanya, kamu melihat apa lagi singa? Singa pun menjawab dengan sangat berat hati. Maafkan aku domba, aku harus mengatakan ini. Domba pun menimpali, tidak apa-apa singa, aku akan mendengarkan. Aku siap mendengarkan. Aku tidak apa-apa. Ceritalah. Singa pun bercerita. Saat perjalanan menuju danau ini, di tengah-tengah jalan, aku melihat sapi beserta hewan-hewan lain sedang berpesta. Domba pun menyahuti, biarkan saja. Aku tidak ingin mengikuti pesta mereka. Lalu singa pun menghentikan omongan domba. Tunggu, bukan itu yang aku maksud domba. Lalu domba kembali bertanya kepada singa, apa yang sebenarnya kamu maksud singa? Jadi mereka semua berpesta dengan makan makanan yang kamu punya. Sapi bilang kepada kamu kalau makanan itu untuk keluarganya yang akan datang. Tapi ternyata tidak. Makanan itu dimakan bersama teman-temannya dan mereka berpesta. Aku sangat sedih sekali. Di saat kamu dari tadi merenung di sini memikirkan kamu akan makan apa, tapi makanan kamu dibagi-bagikan ke semua orang kepada sapi. Aku mendengarkan bagaimana dia menceritakan tentang kebodohan kamu karena memaafkan kesalahannya berkali-kali. Domba, apa kamu harus selalu melakukan itu? Apakah kamu masih selalu memaafkan sapi? Domba pun menjawab, singa, sebenarnya aku sakit. Sebenarnya aku kecewa. Tapi apa yang bisa aku perbuat, singa? Sudahlah,
Biarkan saja. Biarkan dia berbuat semaunya. Sudahlah, cukup sampai di sini, kata persahabatanku dengan sapi. Tidak ada dendam di hatiku. Aku hanya ingin mengakhiri persahabatan ini, agar dia bisa tahu apa itu arti persahabatan. Aku tidak akan membencinya, sehingga aku masih tetap akan menyayanginya. Tapi bukan lagi tentang sahabat, tapi kasih sayang sesama makhluk Tuhan. Singa pun terharu mendengar jawaban domba. Lalu singa pun bertanya kembali kepada domba. Bagaimana bisa hatimu selembut ini, domba? Bagaimana bisa? Domba pun kembali menjawab pertanyaan singa yang tiada henti. Domba pun menimpali omongan singa. Singa, aku ditinggal ayah dan ibuku. Dari aku sangat kecil sekali. Aku bertahan sangat keras di hutan ini. Sebelum hutan ini aku juga bertahan sangat keras. Aku harus bertaruh dengan hewan-hewan yang buas. Untuk bertahan mencari makan, untuk bertahan hidup, aku harus bertaruh dengan hewan-hewan buas di hutan ini. Tapi selama ini, meskipun sapi sering membohongi aku, tapi dia tetap menjadi pelindungku. Dia selalu melindungi aku dari hewan-hewan buas itu. Dia cerdik. Dia selalu mempunyai akal untuk aku kabur dari hewan buas-buas itu. Singa, aku tahu sapi memang buruk. Aku tahu kamu menceritakan ini karena kamu kasihan kepadaku. Tapi bukan begitu. Setiap keburukan pasti mempunyai kebaikan. Dan setiap kebaikan pasti mempunyai keburukan. Begitulah kehidupan singa. Jadi, kita sebagai makhluk Tuhan, jangan pernah kita membenci satu sama lain. Mungkin saat sapi berbuat salah, dia tidak sadar. Makanya, saat ini aku akan menjauhinya, agar dia sadar. Terima kasih singa. Terima kasih sudah jadi kawan yang baik untukku. Terima kasih. Singa pun menjawab, aku pun terima kasih. Selama ini sudah jadi teladan yang baik untukku. Aku pamit pergi. Jangan lupa makan. Baik singa, terima kasih. Singa pun kembali pergi. Setelah kepergian singa, sapi pun dengan lambat berjalan menghampiri domba. Hai teman. Hai, aku dari tadi nyariin kamu loh. Kenapa kamu gak pulang-pulang? Wah, ada telur. Iya, apa kamu mau makan telur itu? Ujar domba kepada sapi. Tidak kawan, aku sudah kenyang. Terima kasih untuk makanan tadi. Aku sangat bahagia dengan makanan tadi. Apakah keluargamu sudah datang? Ujar domba kepada sapi. Sapi pun menjawab, tidak. Aku membohongimu. Makanan itu tidak untuk keluargaku. Makanan itu untuk teman-temanku. Apa kamu marah kepadaku? Domba pun menjawab dengan sangat tegas, iya aku marah kepadamu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Sapi pun menjawab, bagaimana bisa kamu marah kepadaku? Bukankah kamu sudah menganggapku sebagai saudaramu? Bukankah hal wajar saat aku membohongimu? Domba pun kembali menjawab, wajar? Kamu bilang wajar. Kamu tahu kan, bohong itu tidak boleh. Aku selalu berkata seperti itu kepadamu, sapi. Selama ini, aku selalu mencukupi apapun yang kamu mau. Makanan. Aku selalu mencari makanan untuk kita berdua. Kenapa kamu masih bohongiku? Kamu minta pun akan aku kasih. Sudahlah. Kamu itu temannya perhitungan. Sudahlah, jangan berteman sama aku lagi. Sana kamu. Dan sapi pun menumbuk domba hingga domba terjatuh. Dan sapi pun berlari pergi. Kemudian dengan bertati-tati, domba pun mencoba untuk bangun.
Tega sekali sapi kepadaku. Hari itu terlihat ada macan berkumpul di danau. Hari berganti. Saat ini ada dua hewan hutan yang sedang bercanda, bergurau, beristirahat di danau. Hari pun berganti. Hari-hari yang dilewati sapi tidak mudah. Sapi menjadi sapi yang kelaparan karena dia malas mencari makanan. Dan saat ini di tepian sungai ada macan. Macan pun sedang bersenda gurau dan sedang memakan sesuatu buruannya. Dan dengan lambat sapi pun menghampiri mereka. "Hai kawan." Dua macan ini pun menjawab, "Hai sapi." Sapi pun bertanya kepada dua macan ini, "Kalian sedang makan apa?" Sapi pun menjawab, "Kita sedang makan buruan kita." "Kenapa?" Sapi pun kembali bertanya kepada macan, "Apakah boleh aku meminta sedikit? Perutku sangat lapar sekali." "Boleh ya, kan aku sering memberi makanan kepada kalian. Gantianlah kalian memberi makan kepadaku." Disusul dengan gelak tawa kedua macan ini. "Beri makan kamu? Kita saja cari buruan susah. Bagaimana bisa kamu minta makanan sama kita?" "Ya nggak bakal kita kasih lah," ujar kedua macan itu. Lalu sapi pun dengan nada yang sedikit keras menegur macan. "Bagaimana bisa seperti itu? Kalau aku punya makanan, kalian selalu memintanya. Aku selalu membaginya. Bagaimana bisa kalian seperti itu? Kalian tidak seperti domba. Dia rela kelaparan untukku. Tapi kalian yang sering aku kasih makan, malah tidak kasih aku makan. Jahat kalian." Macan pun berkata kepada sapi, "Hei sapi, kamu memang hewan yang bodoh, hewan yang tidak bersyukur. Saat ini kamu karena kelaparan kamu ingat pada domba. Saat domba mencukupi semua makanan kamu, apa kamu pernah berpikir untuk tidak sedikit membohongi domba? Tidak, bukan? Setiap hari kamu selalu membohongi domba. Kamu membuat dia kecewa setiap hari. Kamu bohonginya. Makanan yang domba kumpulkan untuk kamu makan dengan dia sehari-hari pun kamu buat pesta dengan kita. Kamu itu hewan egois. Kamu itu hewan jahat. Kamu hewan pemalas. Sudahlah, cari makan sendiri sana. Dan jangan harap kamu dapat makanan dari domba." "Dasar pelit," ujar sapi kepada kedua macan itu dan berlalu pergi. Di tengah hutan terlihat singa pun sedang merenung berdiam diri sendirian. Kemudian sapi berjalan dengan lambat menemui singa dan menyapa singa. "Hai singa." "Hai sapi, apa kamu tahu domba di mana?" "Kenapa kamu tanya domba? Apa perutmu sudah mulai kelaparan hingga kamu menanyakan domba di mana?" Sapi pun menjawab, "Tidak, bukan begitu. Memang aku saat ini sedang kelaparan. Tapi tidak, aku mencari domba untuk minta maaf, bukan untuk meminta makanan. Kamu telat. Domba sudah pergi dari hutan ini. Domba sudah mencari kebahagiaannya di tempat lain. Kamu telat. Kamu sahabat yang sangat buruk, sapi. Lain kali, saat kamu mempunyai sahabat, seperti domba baiknya, jaga dia baik-baik. Tapi aku tidak yakin kamu akan mendapatkan sahabat sebaik domba. Selamat tinggal sapi." Sapi pun tetap berdiam di tempatnya, tanpa membalas perkataan singa sepatah kata pun. Sapi pun menyesali apa yang dia perbuat kepada domba. Tapi penyesalan itu hanyalah sesal. Domba sudah pergi. Domba pergi entah kemana. Sapi pun tidak tahu kemana domba pergi.